Kali ini kita akan buka nitrogen FS 4000. Nitrogen. Nah, Oke, kali ini ada dalamannya. dalamannya. Buka. Buka Mas. Nah, flash speed sudah full otomatis. Pasti. Teng teng teng. Oke, setelah ini dibuka, kita akan kasih nih cara penggunaannya. Jadi supaya nanti kalau beli nggak bingung cara pakainya gimana sih. Jadi training singkat gratis lagi. Oke. Jadi untuk nitrogen ini kabel powernya yang disambungin ke listrik. Nah, ini saklarnya, on off nya, kemudian ini layarnya, dan sudah pasti dapat selang. Nah, ini ada buku manual book. Nanti isinya kita buka nih manual booknya. Jadi manual book ini selain manual book ada isinya sekring cadangan ya. Sekring cadangan, kalau tiba-tiba putus listriknya nggak stabil, jadi langsung ganti, nggak repot cari. Terus ada kunci. Nah, kunci ini fungsinya untuk buka pintu belakang ya. Kalau yang mau dibersihin atau ada kendala bisa buka pintu belakang. Jadi udah full set nih ya. Ya. Sampai Dah. Oke, selanjutnya kita akan tes nyalain ya. Coba. Ya. Ini selang dari kompresor. Ini karena buat tes pakai kompresor kecil aja dulu, nggak apa-apa. Masukin ke kompres air inlet, baru kita kencangkan klemnya. Oke, sudah kencang. Pastikan ini kencang supaya nggak nyeplos ya. Terus lanjut berikutnya. Saklarnya kita onin. Dia udah langsung otomatis nyala displaynya. Kemudian keran yang di kompresor kita buka dulu. Ini yang menyambung di mesin nitrogen. Nah, tapi nanti kalau untuk usaha jangan pakai kompresor kecil, pakai kompresor yang besar, 1 TK minimal 100 liter, jadi supaya nggak boros listrik. Ini karena untuk tes aja kita pakai yang kecil. 3. Setelah kompresor nyala, dia akan produksi nitrogen. Jadi ini jarum untuk produksi angin biasa yang nanti akan difilter lagi ke indikator nitrogen. Jadi pastikan ini penuh dulu ya, palingnya di angka 90. Ketika ini produksi, jarum yang ini akan turun pasti karena dia akan makin habis untuk diproduksi sebagai nitrogen. Ketika dia udah penuh, ini penuh, baru udah siap pakai. Jangan sampai di sini kosong pakai, nggak akan bisa, pasti error. Biar kita akan coba sambil menunggu angin penuh, kita coba buka bagian dalamnya. It's key, kunci. Jadi seperti inilah bagian dalamnya.
komponen-komponen elektriknya, tabung filterisasinya, kemudian ada roda yang nanti bisa dipasang di bagian bawah nitrogen. Jadi kalau untuk mau dorong-dorong mudah, bisa dipindah-pindah. Oke, sambil tunggu anginnya penuh ya. Ini kalau pakai kompresor yang besar akan lebih cepat, makan waktu kurang lebih 10 menit lah udah bisa penuh. Tapi karena pakai kompresor kecil, kita untuk tes itu sekitar 15 menit. Oke, kali ini saya akan tunjukkan cara pemakaiannya, fungsi tombol-tombolnya. Oke. Yang pertama ini ada indikator motor mobil. Motor ini ketika Anda mau ngisi ke ban motor, ini pencet dulu, maka indikator ini akan berubah di motor. Begitu pula sebaliknya, mobil ketika ingin isi di mobil, maka dipencet, dia akan pindah ke mobil. Nah, untuk ini tandanya bahwa nitrogen sedang diproduksi. Ketika sudah penuh, dia akan mati sendiri. Nah, kemudian tombol yang selanjutnya, tombol panah ini akan naik turunin ukuran ketika dipencet. Misal kita ke tekanan 35, atau dirubah ke 30. Nah, ini fungsinya untuk naik turunin, mengeset mau tekanan di angka berapa. Kemudian ada tombol inflation. Inflation ini fungsinya untuk langsung ngisi. Jadi ketika dipencet dia akan ngisi. Kita coba ambil selangnya dulu ya. Oke. Jadi fungsi tombol inflation ini ketika dipencet dia akan mengeluarkan angin, ngisi. Nah, kemudian tombol selanjutnya adalah tombol auto. Tombol auto ini maksudnya apa sih? Bukan otomatis ngisi, tapi auto ini cenderung ke vakum. Jadi ketika kita pencet tombol auto ini, dia akan langkah pertamanya memvakum, menyedot angin yang ada di dalam ban seperti ini. Nah, dia akan nyedot, jadi angin di dalam roda akan tersedot dulu. Ketika angin sudah habis, otomatis dia akan ngisi sendiri sampai tekanan yang sudah ditentukan. Kemudian tombol selanjutnya ada pause atau cancel. Jika terjadi error atau pengisian tidak lancar, ada tinggal pencet saja. Jadi dia nanti akan mengembalikan layar ke ukuran normal. Nah, kemudian ini kan nitrogen sudah penuh, artinya dia indikatornya lampunya sudah mati. Kemudian tombol terakhir ada unit ini untuk merubah satuan. Di sini ada PSI, ada bar, KGF, MPa. Di sini kita coba pencet, dia akan berpindah. Ini ke bar, kemudian KGF, MPa. Tapi ketiga ukuran ini jarang dipakai kalau di Indonesia, cenderung menggunakan yang PSI. Jadi nitrogen ini udah banyak digunakan di usaha-usaha isi nitrogen, tambal ban, untuk view, dan udah nggak repot Anda isi ulang beli yang tabung nitrogen lagi, dia sudah produksi sendiri. Harganya juga bisa dibilang sangat murah, dia produksi sendiri. Anda hanya membeli alat sekali saja, modalnya untungnya berkali-kali, tidak perlu isi ulang lagi. Kemudian yang terakhir perawatannya hanya dilap, jangan sampai terkena hujan, terus ya jangan sampai kotor. Kemudian cara
pencet tombolnya jangan terlalu ditekan karena nanti ambles lama-lama. Jadi ya dengan perasaan saja, seperti kita memencet yang kita sayangi, tapi bukan pornografi ya. Ini hanya dengan perasaan supaya dia tidak cepat rusak. Kemudian perawatan yang utama di kompresor, jangan biarin kompresor tidak pernah dikuras. Jadi setiap hari, setiap malam pas mau tutup usaha itu pastikan kompresor dikuras melalui lubang bawah kompresor di tabung supaya airnya terbuang habis dari tabung. Karena kalau di tabung kompresor tidak pernah dikuras, itu akan ada air yang nanti efeknya air bisa masuk ke mesin nitrogen dan terjadi kerusakan. Nah, dan biaya kerusakan itu tentunya mahal. Jadi itu aja perawatannya. Nah, untuk kali ini sekian saya jelaskan tentang produk mesin nitrogen atau alat nitrogen Flyspeed FS 4000. Nah, bagi Anda yang berminat, gimana sih beli alat ini? Anda bisa hubungi kita melalui link di video atau di nomor yang nanti akan tertera di sini. Kita kasih harga murah. Data, Sir.